Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan lembut mengeluarkan botol batu giok merah muda dan meletakkannya di depan Nangong Huayan. Oriental Tianxiu berkata, ini adalah kakek peri saya yang dibuat oleh kakek saya dan Kaisar Lingmu, selama Anda minum. Sambil mengerutkan alisnya, Nangong Huayan berkata, apakah kamu memberi ibuku minuman, bukankah ini embun peri? Dengan senyum malu, Dongfang Tianxiu berkata, ya, ibumu minum waktu itu, dicampur dengan anggur Misianlu. Setelah jeda, Dongfang Tianxiu melanjutkan, setelah Anda minum Mistik Dew, selama Anda tidak mencapai negara mulia Kaisar, Anda akan langsung mabuk, dan secara tidak sadar memperlakukan Anda sebagai orang yang paling dicintai. Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, Nangong Huayan segera merasa malu dan berbisik, apa yang kamu bicarakan, yang ingin peduli tentang itu, kamu, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Mengangkat bahu, Dongfang Tianxiu berkata, apa yang tidak bisa, hanya jika Anda memiliki hubungan dengan Chu Xingyun, yang terbaik untuk hamil dengan anaknya, Sui Liuxiang akan marah dan putus dengan Chu Xingyun, jika tidak, apakah Anda memiliki cara yang lebih baik? Dengan seteguk malu, Nangong Huayan berkata, kamu orang yang sangat buruk. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana ibuku akan memperlakukanmu. Kamu terlalu jahat. Mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, Dongfang Tianxiu berkata, jika kamu tidak bisa bersama kakak laki-lakimu Chu, dengan siapa kamu ingin bersama? Atau, apakah kamu ingin orang yang kesepian sendirian? Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, mata Nangong Huayan tiba-tiba membeku. Ya, sekali laut sulit untuk disiram, kecuali Wushan bukan awan. Setelah melihat saudara Chu, masih ada seorang pria yang bisa masuk ke mata Nangong Huayannya. Ketika berpikir untuk menikahi pria yang tidak bisa dijelaskan, Nangong Huayan tidak bisa membantu tetapi bergidik di akhir hidupnya. Setelah melihat Dongfang Tianxiu, sekarang dia bisa mengerti bagaimana perasaannya saat itu. Jika dia tidak bisa menikahi Nangong Xianer, hidupnya mungkin menjadi tidak berarti. Meskipun pada akhirnya, ia dan ibunya tidak bertahan lama, tetapi setidaknya, ia dulu memilikinya, yang cukup, setidaknya, ia juga memiliki kenangan berharga yang dapat diingat seumur hidup. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Anda menikahi pria tertentu dengan santai, atau jika Anda menjadi tua saja, itu akan menjadi terlalu dingin dan terlalu menyedihkan, bahkan jika itu hidup, apa gunanya? Bahkan pada akhirnya, dia seperti seorang ayah. Pada akhirnya, dia tidak bertahan selamanya. Dia hanya bisa memilikinya. Kemudian dia bahagia. Jika dia beruntung dan hamil dengan anak-anaknya, dia tidak akan sendirian dalam hidup ini. Yang paling penting adalah bahwa utang antara Dongfang Tianxiu dan Nangong Xianer adalah Dongfang Tianxiu mengambil keuntungan dan Nangong Xianer menderita, jadi Dongfang Tianxiu begitu penuh kebencian. Antara Nangong Huayan dan Chu Xingyun, tidak peduli apa yang terjadi, saudara Chu mengambil keuntungan, oke, kerugian apa yang bisa dia miliki? Sama sekali tidak. Oleh karena itu, Nangong Huayan percaya bahwa dia dapat melakukannya sama sekali, selama dia tidak menyesal, tidak ada yang akan terluka. Yang paling penting adalah bahwa Nangong Huayan benar-benar tidak berharga untuk Chu Xingyun. Wewangian air itu sama sekali tidak layak untuk saudara Chu, dan dia tidak menghargainya sama sekali. Sejak saat ini, Nangong Huayan dan Bai Bing telah hidup bersama, dan dari mulut Bai Bing, dia telah mendengar banyak berita dan informasi orang dalam. Jika Anda tidak mengatakan hal lain, katakan saja sedikit. Dari hari ini hingga hari ini, aroma air masih tubuh perawan. Adakah yang berani mempercayainya? Chu Xingyun dan Sui Liuxiang telah menikah selama bertahun-tahun, jadi Sui Liuxiang tidak pernah mempertimbangkannya. Apakah Chu Xingyun membutuhkannya? Karena dia menolak untuk memberikan Chu Xingyun hal yang paling berharga di rumah gadis itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak memiliki Chu Xingyun di hatinya sama sekali, dia hanya menggunakan Chu Xingyun untuk waktu yang lama. Seperti yang dikatakan Dongfang Tianxiu, selama dia diberi alasan, dia pasti akan mengesampingkan Chu Xingyun tanpa ragu, jadi satu-satunya Nangong Huayan yang harus dilakukan sekarang adalah memberi Sui Liuxiang alasan ini. Memikirkan hal itu, Nangong Huayan mengambil napas panjang, sedikit menyipitkan matanya, dan memandang ke jalan Dongfang Tianxiu. Hari ini, apakah Anda benar-benar berbeda, langsung berubah menjadi iblis mungil? Dengan senyum manja, Dongfang Tianxiu berkata, saya ditakdirkan untuk tidak menjadi anak yang baik, suami yang baik, bagaimanapun, saya tidak ingin menjadi ayah yang tidak memenuhi syarat lagi. Menggelengkan kepalanya, Nangong Huayan berkata, Anda tidak harus mengatakan hal-hal baik, jika Anda tidak bisa jujur dan terbuka untuk mengatakan semua ide Anda hari ini, maka maaf, saya menolak untuk bekerja sama dengan Anda. Menghadapi kata-kata Nangong Huayan, senyum lembut dan sabar Dongfang Tianxiu langsung membeku. Saling menatap satu sama lain, suasananya menjadi malu lagi.
Tentu saja, Nangong Huayan tidak akan pernah mempercayai Dongfang Tianxiu tanpa syarat dan jelas Dongfang Tianxiu sama sekali tidak sesederhana itu. Setelah hening lama, Dongfang Tianxiu akhirnya tersenyum canggung dan berkata, "Ya, saya akui, ada juga keegoisan saya di dalamnya. Karena Anda ingin tahu, maka saya akan berbicara dengan Anda." Saat ini, Sui Liuxiang berusaha sekuat tenaga, berusaha untuk menjadi kaisar kelima umat manusia, dan menjadi salah satu dari 5 raksasa yang berdiri di puncak umat manusia. Sangat disayangkan bahwa Sui Liuxiang hanya mendapat 1 suara untuk Extreme Cold Emperor. Kaisar Emas Hitam, Kaisar Hou Tu, dan Kaisar Lingmu semuanya tidak setuju. Mendengarkan kata-kata Dongfang Tianxiu, Nangong Huayan berkata, "Anda mengatakan hal ini, orang-orang di seluruh dunia tahu itu, tetapi apa hubungannya dengan kita?" Dengan senyum santai, Dongfang Tianxiu berkata, "Mengapa tidak penting? Sebenarnya, selama Anda memiliki hubungan dengan Chu Xingyun, Sui Liuxiang memiliki alasan untuk bercerai." Mendengar ini, mata Nangong Huayan tiba-tiba bersinar dan dengan gembira berkata, "Jika Sui Liuxiang dan Brother Chu bercerai dan berbalik untuk menikahimu, maka dia bisa mendapatkan dukungan dari Kaisar Lingmu dan menjadi yang pertama 5 kaisar besar." Melihat Nangong Huayan dengan apresiasi, Dongfang Tianxiu berkata, "Ya, itulah faktanya. Dengan cara ini, sebenarnya baik untuk kita semua. Sui Liuxiang dapat sepenuhnya didukung oleh Kaisar Lingmu, sehingga menjadi raksasa manusia terbesar kelima. Dongfang Tianxiu juga akan dibudidayakan sepenuhnya oleh Kaisar Lingmu. Dengan telapak tangan keluarga Oriental, kekuatan dan status secara alami tidak bisa ditawar. Nangong Huayan juga bisa menikah dengan Chu Xingyun, punya anak untuknya, dan menjadi istrinya. Bahkan Chu Xingyun tidak menderita. Tidak peduli apa, dia benar-benar lega. Dia tidak perlu menjaga wanita yang sama sekali tidak mencintainya, dan dia tidak ingin hidup." Nangong Huayan berkata erat dengan tinjunya, "Ya, seorang wanita seperti Sui Liuxiang sama sekali tidak layak untuk saudara Chu. Dalam hal apapun, saya harus menyelamatkan saudara Chu." Setelah merentangkan tangannya, Dongfang Tianxiu berkata, "Oke, aku bisa bersumpah pada iblis. Ini adalah seluruh ideku. Tidak ada yang disembunyikan, dan tidak ada yang menyakiti hatimu. Aku dengan tulus baik untukmu, aku harap kamu bisa bahagia." Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, Nangong Huayan hanya bisa tersenyum manis, karena Dongfang Tianxiu telah bersumpah pada iblis, itu pasti tidak akan salah, jika tidak, Dongfang Tianxiu akan mencari caranya sendiri. Dan apapun yang Anda pikirkan, masalah ini sangat baik untuk Dongfang Tianxiu. Bukan hanya Dongfang Tianxiu, pada kenyataannya, secara keseluruhan, tidak ada yang terluka sama sekali, semua orang akan mendapatkan banyak, itu hanya multi tujuan. Meraih mistik Deo Merah Muda di satu tangan, Nangong Huayan berkata, "Ya, aku yakin kamu memang, bagaimanapun, aku harus menyelamatkan Brother Chu dari wanita jahat Sui Liuxiang." Kematian Nangong Junji tidak menimbulkan gangguan, seolah-olah tidak pernah ada orang seperti itu. Awalnya, ada berbagai spekulasi di antara para siswa, tetapi di bawah penyelidikan penuh Bai Bing, semua orang yang secara pribadi berbicara tentang Nangong Junji ditahan dan diinterogasi secara ketat untuk menyelidiki semua berita Nangong Junji. Meskipun dalam hatinya, Bai Bing tahu lebih baik daripada orang lain, bahkan lebih baik dari itu, bahkan Nangong Junji ditembak oleh Chu Xingyun dengan pedang di depannya. Tetapi di permukaan, sebagai akademi baru Nanming Academy, ia harus tanpa pamrih dan menyelidiki sepenuhnya masalah ini. Selama seseorang menyebutkan Nangong Junji, atau menyebutkan masalah ini, ia akan ditangkap. Meskipun tidak akan disiksa dengan kejam, itu akan diselidiki lagi dan akan dicatat dalam arsip sebagai tersangka. Dihadapkan dengan investigasi yang sangat teliti oleh Bai Bing, semua orang diam. Oleh karena itu, di bawah kendali kuat Bai Bing, semua orang di seluruh Akademi Nanming, seakan menderita amnesia dalam semalam, benar-benar melupakan Nangong Junji dan juga melupakan masalah ini. Menghadapi pergelangan tangan Bai Bing yang bertekanan tinggi, Mo Li juga sangat menghargainya. Bahkan, bagi manajemen puncak, stabilitas luar biasa. Sekalipun investigasi dilakukan secara rahasia, itu harus ditekan di permukaan, tidak boleh semrawut, juga tidak mengganggu bagi mereka yang berisik. Faktanya, semua orang yang tahu kebenaran dari semuanya tahu. Ini masih kalimat yang sama yang pernah dikatakan Chu Xingyun kepada Nangong Huayan. Selama Anda melihat siapa yang merupakan penerima manfaat terbesar dari masalah ini, pada dasarnya Anda dapat menentukan siapa pelakunya. Segera setelah Nangong Junji meninggal, Nangong Huayan kehilangan pesaingnya dan secara langsung mengambil alih 100.000 penjaga kekaisaran Nanming, menjadi orang yang paling kuat di negara bagian selatan. Setelah mengambil alih penjaga kekaisaran Nanming, di bawah bimbingan Bai Bing dan Chu Xingyun, Nangong Huayan mengirimnya dengan penuh kasih ke rumah sesepuh keluarga, secara resmi mengambil alih keluarga Nangong dan menjadi patriark keluarga. Menghadapi permohonan yang begitu berani oleh Nangong Huayan, rumah para tetua langsung mengabaikannya, belum lagi Nangong Huayan yang lemah, bahkan jika Nangong Junji yang kuat tidak mengambil alih tahta patriark. Bahkan, jika Anda ingin menggantikan tahta patriarki, Nangong Huayan atau Nangjun Junji hanyalah sebuah peluang.
Untuk benar-benar mengambil alih sebagai patriark, Anda harus terlebih dahulu dipromosikan menjadi Kaisar Wu, dan buktikan kekuatan dan kemampuan Anda. Anda hanya dapat mengambil alih sebagai patriark setelah mendapatkan persetujuan lebih dari 80% dari para tetua. Sejauh menyangkut Nangong Huayan, jarak dari Kaisar Wu masih terlalu jauh, dan kekuatan serta kemampuannya tidak pernah terbukti. Oleh karena itu, tidak ada penatua di antara 36 penatua yang mendukungnya. Berpikir untuk mengambil alih keluarga Nangong sekarang hanyalah mimpi bodoh. Namun, karena Chu Xingyun dan Bai Bing membiarkannya berlaku, mereka secara alami memiliki alasan mereka. Jika itu benar-benar mustahil, dengan kebijaksanaan Chu Xingyun dan Bai Bing, bagaimana mungkin untuk melakukan lebih banyak? Alasan mengapa Anda ingin melamar menjadi patriark keluarga sebenarnya adalah tujuan terbesar menstabilkan keluarga Nangong, menghindari masalah keluarga Nangong, dan mengurangi kejahatan menjadi Nangong Huayan. Kematian Nangong Junji tidak dapat disembunyikan dari rumah para tetua. Sebagai dalang, Huayan harus didahului jika dia tidak dihukum oleh keluarga. Anda harus tahu bahwa di dalam keluarga Nangong, sangat dilarang untuk cacat fisik dan mental. Setelah ditemukan bahwa Nangong Huayan benar-benar terlibat dalam pembunuhan Nangong Junji, Nangong Huayan tidak boleh mengambil alih sebagai patriark, dan bahkan kehidupannya yang kecil tidak dapat dijamin. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Tianyi untuk melarang kebrutalan darah dan daging. Tidak seorang pun di keluarga Nangong yang berani melanggarnya. Pada saat itu, mengapa Nangong Junji menggunakan tangan Dongfang Tianxiu untuk menjebak Nangong Xianer? Alasannya adalah dia tidak berani memulai tindakannya sendiri. Jika tidak, Nangong Xianer dalam keadaan rusak dan Nangong Junji-nya bahkan lebih rentan. Di pagi hari, itu baru saja menyingsing, dan Nangong Huayan bangun lebih awal. Setelah mencuci, Nangong Huayan berubah menjadi pakaian yang bersih dan rapi dan akan berpartisipasi dalam peninjauan keluarga Nangong dan rumah para tetua. Berjalan mondar-mandir dengan gugup, wajah Nangong Hua pucat dan jalur es putih berambut panjang diluruskan. Ini, apakah Anda yakin itu benar-benar baik-baik saja? Dengan melirik Nangong Huayan dengan malas, Bai Bing berkata dengan malas, apa yang bisa terjadi, jika saudara Chu ada di sini, semuanya akan berjalan lancar, Anda dapat yakin. Di hadapan Bai Bing, Nangong Huayan tidak bisa tenang, dengan cemas berkata, kamu tidak tahu, kakek dari Nangong Junji sekarang menjadi pimpinan keluarga Nangong, kakek dari Nangong Junji adalah yang ke-9 dari kelompok yang lebih tua. Salah satu diaken. Dengan bibir terkutuk, Bai Bing berkata dengan jijik, jangan cerewet, oke, karena saudara Chu tidak berani menjamin bahwa tidak akan pernah ada masalah, Anda hanya tidak percaya padaku, dan Anda bahkan tidak bisa percaya. Dengan senyum masam, Nangong Huayan berkata, bukannya aku tidak percaya padanya, kamu tidak tahu, warisan keluarga Nangong benar-benar terlalu kuat. Sambil menghela nafas, Nangong Huayan berkata, tidak ada yang lain, hanya para penatua dari 36 penatua di rumah tetua, semuanya adalah keberadaan kaisar setengah langkah. Bakat spiritual memiliki potensi tingkat kaisar. Tak berdaya berdiri, Bai Bing menguap, oke. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda mengomel di sini, saya akan ke kantor, kita akan melihat Anda di malam hari. Melihat kepergian Bai Bing, Nangong Huayan membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Setelah mengenal Bai Bing, Nizi tidak bisa tinggal di paviliun Baiyun. Atas undangan Huayan, Bai Bing pindah ke Bailu untuk tinggal bersama Nangong Huayan. Alasan mengapa saya tidak suka tinggal di paviliun Baiyun adalah karena terlalu sepi untuk paviliun besar, hanya Bai Bing yang tinggal di sana sendirian. Awalnya, kediaman Chu Xingyun juga diatur di sana, tetapi untuk menghindari kecurigaan, Chu Xingyun jarang pergi ke, bahkan jika sesekali berlalu, pasti ada sesuatu untuk menemukan Bai Bing. Karena itu, karena Chu Xingyun tidak pergi, Bai Bing juga kehilangan alasan untuk tinggal di sana, dan hanya pergi ke Huayan di sini, setidaknya untuk memiliki perusahaan dengan satu sama lain. Menonton Bai Bing pergi, Huayan juga tahu bahwa bahkan jika dia takut atau khawatir, dia pasti akan pergi, bahkan jika dia tidak ingin pergi. Sambil menghela nafas, Huayan membereskan pakaiannya lagi, berbalik dan meninggalkan gedung putih, dan bergegas ke arah keluarga Nangong. Keluarga Nangong terletak di selatan kota Nanming, di bawah puncak gunung yang indah. Seluruh bagian selatan kota Nanming adalah situs keluarga Nangong. Bergerak maju, akhirnya Nangong Huayan tiba di gerbang keluarga Nangong. Melihat menara yang menjulang tinggi, Nangong Huayan hanya merasakan hatinya, detaknya sangat dahsyat dan hati sepertinya melompat keluar dari tenggorokannya. Tetapi saat ini, itu juga pisau untuk merentangkan kepala, dan pisau untuk mengecilkan kepala. Jika Anda tidak mengambil risiko, tidak ada jalan keluar. Setelah tenang, Nangong Huayan mengangkat kepalanya, mengangkat payudaranya, dan melangkah ke pintu keluarga Nangong. Di tengah-tengah keluarga Nangong, di puncak gunung yang indah itu, sebuah bangunan indah dibangun. Di dalam bangunan ini adalah rumah para tetua. Di aula penatua yang megah dan luar biasa, semua 36 anggota penatua tiba. 36 penatua, duduk di sekitar aula, di peron batu bundar di tengah, Nangong Huayan berdiri di sana dengan hati-hati.
Dihadapkan dengan 72 mata yang memandang dari segala arah, Nangong Huayan hanya merasa tidak nyaman di tubuhnya, dan bahkan lebih bersalah di hatinya. Setiap penatua yang hadir di sini dapat digambarkan sebagai model penuaan. Cukup pilih satu dan hidup selama setidaknya 3.000 tahun. Huayan tahu bahwa, dengan pengalaman rubah-rubah tua ini, selama dia memiliki kebohongan dan ekspresi aneh di ekspresinya, mereka tidak bisa lepas dari mata mereka, dan ingin mereka mempercayai kebohongan mereka itu adalah lamunan. Anda tahu, Nangong Huayan tidak pernah menjadi gadis yang suka berbohong. Meskipun dikatakan bahwa Nangong Huayan juga akan menceritakan beberapa kebohongan dengan itikat baik, tetapi berbohong dengan menipu orang benar-benar jarang terjadi, dapat dikatakan bahwa tidak ada pengalaman sama sekali. Seorang gadis berusia 18 tahun tidak suka berbohong, tetapi dia dihadapkan dengan sekelompok serigala yang berumur ribuan tahun atau bahkan 10.000 tahun, bagaimana ini bisa tertipu? Saya benar-benar tidak tahu tentang Bai Bing dan saudara Chu. Apa yang kamu pikirkan? Dalam keheningan, Kepala Penatua Sen berkata, Nangong Huayan, untuk aplikasi Anda mengambil alih otoritas keluarga, saya pikir. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, tidak peduli dari sudut pandang mana, Anda tidak dapat memenuhi persyaratan. Setelah jeda, Ketua Penatua melanjutkan, jadi, setelah semua anggota gereja Presbyterian bersama-sama memutuskan untuk menolak aplikasi Anda, apa yang ingin Anda katakan, kini Anda dapat menyatakannya. Mengambil napas panjang, Nangong Huayan ingin membantahnya, tetapi aturan ada di sana, bagaimana dia membantahnya? Selain itu, bahkan jika dia diizinkan untuk menilai dirinya sendiri, dia tidak pernah merasa bahwa dia sekarang bisa menjadi kepala keluarga Nangong. Keluarga Nangong penuh dengan talenta, dan bukan karena tidak ada siapa-siapa. Bagaimana mungkin anak perempuannya yang berusia 18 tahun dapat mengambil alih kekuasaan keluarga? Ini konyol. Saya tidak dapat menemukan alasan untuk menemukannya. Melihat Nangong Huayan tidak mengatakan apa-apa, Kepala Penatua mengerutkan kening dan berkata, karena kamu diam, maka kami akan memperlakukan kamu seolah-olah kamu setuju dengan penilaian kami. Mengangguk tanpa daya, Nangong Huayan malu, ya, saya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga Nangong. Mengangguk, Ketua Penatua melanjutkan, baiklah, maka masalah ini akan berakhir di sini. Sambil menghela nafas, Nangong Huayan dengan hormat memberinya hadiah dan hendak berbalik untuk pergi. Suara dingin terdengar, jangan terburu-buru, bisnismu sudah selesai, bisnis kita belum dibicarakan. Mendengar suara ini, tubuh Nangong Huayan menyusut tak terkendali, kulitnya langsung berubah pucat. Melihat ke arah mana suara itu berasal, itu benar-benar, seorang penatua yang memiliki cinta tak berbalas dengan Nangong Junji dan menatapnya dengan kebencian. Jelas, yang ini adalah yang lebih tua peringkat ke-6 di antara 9 di Aken, dan dia juga adalah kakek dari Nangong Junji. Dengan mendengus dingin, ke-6 penatua itu mencibir dan berkata, saya tidak berpikir saya perlu mengatakan apa-apa lagi. Penampilannya telah membuktikan segalanya. Mendengar kata-kata dari 6 penatua, 36 penatua mengangguk satu demi satu memang. Pada saat ini, Nangong Huayan melakukan ekspresi bersalah, yang tidak bisa menipu siapapun. Dengan mencibir, si penatua 6 berkata, jangan katakan kami salah mengadili Anda. Jika Anda bersumpah di tempat untuk memastikan bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan kematian Nangong Junji, saya bersedia untuk menunjukkan kepada Anda untuk segera mengakui kesalahan, atau bahkan menyerahkannya kepada Anda. Dengan senyum masam, Nangong Huayan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Jelas, dia masih terlalu lembut. Tetua ke-6 berani berkata begitu mematikan. Itu benar-benar bahwa dia tidak akan menyembunyikan atau bertindak. Pikirannya semua ada di wajahnya, belum lagi rubah tua ini, bahkan jika mereka menghadapi orang-orang biasa, aku takut mereka dapat mengatakan bahwa dia berbohong. Namun, mengetahui dia sangat canggung, Bai Bing dan Chu Xingyun, mengapa dia harus datang? Tiba-tiba memikirkan kemungkinan, Nangong Huayan langsung membelalakan matanya. Mungkinkah dikatakan bahwa Bai Bing dan Chu Xingyun berniat mendorongnya keluar sebagai hantu mati, untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya? Ya Tuhan, sia-sia dia sangat menyukai mereka sebenarnya. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Nangong Huayan dengan cepat menyangkal pikirannya. Tidak mungkin, bahkan jika dia tidak bisa percaya pada Bai Bing, dia tidak bisa tidak percaya pada Brother Chu. Bagaimana bisa saudara Chu begitu kejam, tak tahu malu, dan tidak senonoh? Jika saudara Chu tidak percaya, siapa lagi di dunia ini yang bisa dipercaya? Jika Chu Xingyun benar-benar berbohong padanya, maka tidak ada yang mengerikan bahkan jika dia mati. Lagi pula, tidak ada artinya untuk terus hidup, kan? Di ruang perenungan Nangong Huayan, para penatua di sekitar mereka mulai berdiskusi, dan segera Kepala Penatua berkata lagi, karena Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka saya secara resmi mengucapkan kalimat atas nama rumah seluruh penatua. Setelah jeda, Kepala Penatua mengangkat volume dengan keras dan berkata dengan keras, Nangong Huayan, Anda melanggar pelatihan leluhur, dan daging dan darahnya lumpuh, jadi saya mewakili keluarga dan menghukum Anda sampai mati. Mendengar kalimat penatua, Nangong Huayan hanya merasa gelap di depan matanya dan tubuhnya hancur.
Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak ada yang bisa, bahkan jika 4 kaisar dihormati, mereka tidak bisa mengubah keputusan para tetua. Melihat wajah Nangong Huayan yang cantik, kepala penatua berkata dengan tajam, "Ayo, seret Nangong Huayan, singkirkan hatimu dan tunjukkan kepalamu." Dengan putus asa menyaksikan keempat penjaga mendekati dengan paksa, Nangong Huayan bergumam, "Kakak Chu, di mana kamu berada? Mengapa kamu ingin aku datang ke sini?" Melihat Nangong Huayan hendak diseret ke bawah, jantungnya terbuka, kepalanya dipenggal, dan tawa yang dalam bergema di aula halaman tetua. Dideru, pintu dimensi muncul di tengah aula, di depan Nangong Huayan, dan sosok hitam melangkah keluar dari dalam pintu jauh. Menonton sosok Chu Xingyun akhirnya muncul, Nangong Huayan bergegas, memegang Chu Xingyun dengan erat, mengubur wajahnya yang cantik di atas dada Chu Xingyun, dan gemetar di sekujur tubuhnya. Ketakutan, Nangong Huayan terlalu takut, dia baru berusia 18 tahun dan tidak mau mati sama sekali. "Ketika saya memikirkan diri saya sendiri, saya akan diseret keluar, dada dan perut saya dibelah, hati saya digali, kepala saya dipenggal, dan digantung di cabang pohon untuk dilihat orang-orang." Nangong Huayan hampir takut mati. Jika Chu Xingyun tidak muncul lagi, bahkan jika Nangong Huayan tidak terbunuh, ia pasti takut hidup-hidup. Meskipun Nangong Huayan sangat menawan, dia tampak seolah-olah dia menawan, tetapi itu benar-benar alami, bukan karena dia bermaksud itu. Jangan lupa, dia sebenarnya hanya seorang gadis bunga, berapa banyak keberanian yang bisa dia miliki, seberapa dalam dia bisa. Dengan lembut menepuk punggung Nangong Huayan, Chu Xingyun tersenyum getir, "Apakah saya tidak memberitahu Anda? Begitu Anda tiba di lobi pengadilan Presbyterian, akankah Anda segera menginspirasi asetil giok yang saya berikan kepada Anda?" Yuyin, mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan tidak bisa membantu tetapi tertegun, "Ya." Sebelum pergi, Bai Bing berulang kali menjelaskannya, dan begitu dia memasuki rumah para penatua, dia akan segera menginspirasi asetil giok yang diberikan Brother Chu padanya. Lupa, memikirkannya dengan hati-hati, dia melindungi kegugupan, kekhawatiran, dan ketakutan pada saat itu. Meskipun dia mendengar kata-kata Bai Bing, dia tidak mendengarnya jika dia tidak mendengarnya. Dan, yang lebih penting, dia terlalu takut dan gugup sekarang, dan dia telah melupakan segalanya di bawah otaknya yang kosong. Melihat Chu Xingyun muncul, ketua penatua mengerutkan kening tanpa sadar dan berkata dengan marah, "Siapa berani masuk ke rumah Presbyterian keluarga Nangong? Datang, tangkap aku." Menghadapi perintah kepala penatua, keempat penjaga meningkatkan langkah mereka, dan mereka berjalan menuju Chu Xingyun dan Nangong Huayan dengan roh yang ganas, mencoba untuk membawa keduanya bersama-sama. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun tidak ragu untuk melihat bahwa pihak lain tidak memberikan wajahnya. Dengan lengan baju besar, dia menyapu keempat penjaga. Dalam satu gelombang, raungan dahsyat naik ke tanah, dan angin topan yang sombong keluar. Selama hembusan angin, 4 penjaga Emperor Martial Realm digulung oleh hembusan angin dalam sekejap, secara langsung menghancurkan melalui jendela aula, dan menghilang dalam sekejap. Hari ini, bahkan Chu Xingyun tidak tahu berapa banyak angin emas telah diintegrasikan ke dalam ibu kotanya, dan dengan ledakan penuh, badai bersiul, bahkan Master kelas Wu Huang, masih ingin melawan. Meskipun badai Chu Xingyun mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada 4 penjaga tingkat Wu Huang, Chu Xingyun tidak berniat melakukannya, selama dia mengipasi orang-orang ini, itu sudah cukup. Hanya satu kipas, keempat penjaga, setidaknya harus terbang jauh dari ribuan kilometer, dalam waktu singkat, tidak bisa diganggu. Melihat Chu Xingyun berani bertindak di pengadilan, ke-36 penatua semuanya berdiri bersama. Meskipun mereka tidak menembak selama bertahun-tahun, mereka tidak berarti bahwa mereka sudah tua, apalagi mereka tidak memiliki kemampuan menembak. Sebaliknya, mereka tidak menembak karena kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada yang cukup kuat dan layak untuk ditembak. Hanya dalam sekejap, 36 anggota rumah penatua memancarkan 36 langkah paksaan kaisar. Semua paksaan terkondensasi menjadi momentum dan menekan ke arah Chu Xingyun dan Nangong Huayan. Melihat tekanan bergulir, Chu Xingyun mendengus dingin, dan di antara ayunan tangan kanannya, pintu dimensi lain muncul di tengah aula. Satu kiri dan kanan, gerbang 2 dimensi muncul di sisi kiri dan kanan Chu Xingyun dan Nangong Huayan. Melihat pemandangan ini, semua tetua gelisah. "Beri aku segala upaya untuk menekan mereka, jangan biarkan mereka lari." Ketua pemimpin berteriak dengan putus asa. "Lari? Siapa yang mau lari?" Menghadapi kepala penatua, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Jika dia ingin lari, mengapa dia harus datang? Melihat bahwa Chu Xingyun dan Nangong Huayan berdiri di sana dengan bangga, mereka tidak masuk ke gerbang dimensi dan melarikan diri. Semua penatua merasa lega, selama mereka tidak berlari, maka pada saat yang sama bahwa semua tetua diam-diam lega, gelombang spiritual perak putih menyebar dengan keras di pintu dimensi di sebelah kiri Chu Xingyun. Hanya sesaat, fluktuasi spiritual perak putih menutupi seluruh hadirin, yang mencakup semua 36 penatua. Ini belum berakhir, sisi Chu Xingyun, di dalam pintu dimensi lain, gelombang jiwa ungu menyebar dengan keras, yang juga menutupi seluruh penonton pada saat yang sama.
Itu benar, di balik gerbang dua dimensi, tidak ada yang lain, itu adalah Abyssal Emperor dan Demon Emperor. Emperor Abyss adalah makhluk jurang maut dari sistem spiritual, dan Emperor Demon Emperor adalah makhluk jurang maut dari sistem jiwa. Di bawah kerjasama dua kaisar, 36 tetua langsung ditekan tanpa persiapan. Melihat ke-36 tua-tua, hanya sesaat itu seperti patung kaku di sana, Nangong Huayan tiba-tiba membelalakan matanya. Apa yang terjadi, mengapa mereka tiba-tiba berhenti berteriak dan tidak melakukannya? Mungkinkah dikatakan, bahwa perak dan ungu, dua riak, apakah ada misteri? Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dua kaisar agung bergabung, itu mungkin tidak begitu menghancurkan, langsung menghancurkan para tua-tua agung ke-36. Ini tidak logis. Memang, dari 4 kaisar agung, tidak ada 2 dari mereka yang bisa bergabung untuk menghancurkan 36 tua-tua dengan begitu sombong. Lagi pula, ke-36 penatua semuanya adalah kaisar setengah-setengah. Di bawah pasukan gabungan, bahkan jika mereka bukan musuh, bukan kaisar yang bisa dibunuh dalam hitungan detik. Ini tidak logis. Adalah hal yang tak terhindarkan bahwa Kaisar Wu tidak dapat mengalahkan Kaisar Zun, tetapi jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Kaisar Wu dapat membunuh sekelompok kaisar dengan mudah. Terutama kaisar peringkat teratas Kaisar Wu, bahkan jika itu adalah 1 ke 1, itu akan membawanya 3 langkah dan 2 metode sebelum mungkin untuk menang. Ambil contoh Ksatria Roh Raksasa tahun itu dan Kaisar Gigi Roh Klan Iblis sebagai contohnya. Meskipun Kaisar Gigi Roh dapat menghancurkan Ksatria Roh Raksasa, tetapi jika Anda ingin berduri, itu tidak mungkin. Hari ini, 36 tetua sangat mudah dihancurkan karena Emperor Abyss dan Emperor Demon masing-masing adalah kaisar spiritual dan spiritual yang langka. Tidak ada baju besi untuk bertahan melawan penindasan sistem spiritual dan jiwa. Terlebih lagi, meskipun para penatua di Kongres Nasional ke-36 dapat memadatkan energi, kekuatan, dan momentum mereka menjadi satu tubuh untuk menyerang dan mempertahankan, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa mereka masih tersebar dan tidak dapat disatukan. Karena itu, ketika dua kaisar agung bergabung dan roh dan jiwa diliputi bersama, para sesepuh dari sesepuh ke-60 sama dengan semua orang yang bertarung melawan dua kaisar saja. Bagaimana ini bisa dilawan? Menghadapi tatapan mempertanyakan Nangong Huayan, Chu Xingyun tidak menjelaskannya. Waktu sangat berharga dan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kedua, tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini. Hari ini, Nangong Huayan belum menjadi anggota inti kepercayaan mutlak Chu Xingyun, jadi banyak informasi harus dirahasiakan. Berita tentang Kaisar Abyss dan Kaisar Iblis Kaisar belum cocok untuk diketahui Nangong Huayan, sehingga mereka tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Mengambil napas panjang, tangan kanan Chu Xingyun dengan lembut dieksplorasi, dan 36 spar merah-merah seukuran telur muncul di udara, berputar perlahan. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun mengayunkan tangan kanannya dengan 36 spar merah-merah seukuran telur, dan langsung melompat keluar, satu persatu ke jantung 36 tetua. Kristal merah-merah ini adalah batu hati kontrol jiwa langit yang terkenal. Di masa lalu, Yue Suesang pernah mencoba menggunakan bayi ini untuk mengontrol aroma aliran air dan menjadikannya tungku dari kekalahannya sendiri. Sangat disayangkan bahwa pada saat itu, hanya budidaya kerajaan Kaisar Wu Huang di malam hari, ia tidak dapat sepenuhnya memahami dan mengendalikan batu jiwa yang mengendalikan jiwa. Namun, bahkan dengan sedikit kontrol pikiran, aroma aliran air hampir sepenuhnya dikontrol. Jika itu bukan keberuntungan, jika Anda bertemu Sui Loki di Star Dance Realm dan membantu Sui Liuxiang melepaskan kendali Sky Soul Hollow Stone, saya tidak tahu seperti apa jadinya sekarang. Tapi sekarang berbeda. Ada Kaisar Abyssal Kaisar dan Iblis Kaisar Iblis. Dua kaisar spiritual dan spiritual ini ada di dunia. Mengontrol batu jiwa-jiwa adalah masalah sepele. Dengan 36 langit batu berongga jiwa tertutup dalam tubuh, Kaisar Abyssal dan Kaisar Iblis bergabung, dan segera mengintegrasikan 36 langit jiwa batu kontrol hati ke jantung para tua-tua dari 36 masuk. Segera 36 kekuatan kontrol pikiran keluar dari Bai Hui Acu Points dari 36 tetua. Setelah beberapa voli melayang, mereka terbang menuju Chu Xingyun. Menghadapi kekuatan kawanan kontrol pikiran 36, Chu Xingyun sekali lagi mengeluarkan batu pengendali jiwa, dan mengambil kekuatan kontrol pikiran 36. Setelah itu, Chu Xingyun menunjuk jarinya seperti pisau dan memahatnya pada batu hati yang mengendalikan jiwa hari itu. Di bawah pisau jari, pecahan batu jantung kontrol jiwa langit merah terbang melintasi, dan segera, batu berongga jiwa langit berukuran telur diukir di luar pengakuan, dan berubah menjadi pagoda merah. Jika Anda melihat lebih dekat, ada 6 lantai di pagoda yang sangat indah ini, setiap lantai memiliki 6 sudut, dan sebuah lonceng digantung di setiap sudut. Ada 6 sudut di setiap lantai, total 6 lantai. 36 lonceng merah-merah digantung di seluruh pagoda Linglong. Setiap lonceng disegel dengan kekuatan kontrol, sesuai dengan salah satu tetua. Jika Anda perhatikan dengan seksama, pagoda tersebut ditutupi dengan berbagai simbol dan pola, terlihat hikmat dan ada jejak roh jahat, sangat aneh.
Perlahan-lahan serahkan pagoda Linglong ke Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata, kumpulkan setetes darah esensi di atas puncak menara, maka Anda dapat mengontrol dan mengendalikan pagoda Linglong. Ini, apakah ini? Melihat pagoda Linglong di tangan Chu Xingyun, Nangong Huayan tampak bingung. Melihat ekspresi bingung Nangong Huayan, Chu Xingyun ingat ini. Nangong Huayan ini rupanya tidak tahu apa itu batu hati pengendali jiwa, juga tidak tahu peran menara Linglong yang mengendalikan ini. Meskipun Chu Xingyun benar-benar dapat meninggalkan pagoda kontrol jantung ini untuk digunakan sendiri. Tetapi pada kenyataannya, ada terlalu banyak tugas di Chu Xingyun, bagaimana mungkin ada niat untuk tinggal di keluarga Nangong ini setiap hari dan menangani hal-hal dalam keluarga. Selain itu, apa perbedaan antara menggunakan Nangong Huayan dan menggunakannya untuk diri sendiri? Nangong Huayan mengambil sumpah setan hati. Bagi Chu Xingyun, jika ada setengah sutra ketidaktaatan, atau kejahatan setengah hati di dalam hati, semuanya akan menderita dari 10.000 setan itu. Lagi pula, Nangong Huayan adalah orang dari keluarga Nangong, hanya saja dia, bisa dengan adil mengambil alih otoritas keluarga Nangong, dan bukannya Chu Xingyun atau Bai Bing, yang bisa meyakinkan keluarga Nangong. Oleh karena itu, Nangong Huayan adalah satu-satunya kandidat untuk menara Linglong yang dikendalikan pikiran ini. Tidak ada yang bisa menggantikannya, bahkan Chu Xingyun dan Bai Bing, sama sekali tidak. Saat berpikir, Chu Xingyun berkata, 36 batu kemerahan adalah batu pengendali jiwa, dan pagoda ini adalah menara Linglong yang mengendalikan. Jadi, bisakah Anda mengerti? Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Nangong Huayan menatap Chu Xingyun dengan kagum, dan mengangguk, saya tahu batu hati yang mengendalikan jiwa, tapi apa yang mengendalikan menara Linglong ini? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya dan Chu Xingyun berkata, di pagoda Linglong, kekuatan kontrol jantung 36 disegel. Setelah darah hatimu dimurnikan, hatimu akan melewati kontrol jantung 36. Kekuatan hati menjadi jantung 36 tua-tua, jadi untuk berbicara. Bisakah Anda mengerti? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan tiba-tiba membuka matanya, tetapi segera. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kemampuanku benar-benar terbatas, aku khawatir aku tidak bisa mengendalikan mereka, jadi. Terserah Anda untuk mengendalikan menara Linglong, atau menggunakannya untuk Bai Bing. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, kamu memang masih sangat muda, tapi itu hanya karena kamu terlalu muda. Ketika kamu tumbuh dewasa, kamu akan selalu tumbuh dewasa. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, dan, setelah semua itu adalah keluarga Nangong Anda, Bai Bing dan saya tidak cocok untuk kontrol. Hanya Anda, yang memiliki darah keluarga Nangong, yang memenuhi syarat untuk mengendalikan jantung yang mengendalikan ini. Menara Linglong. Dengan ragu menatap Chu Xingyun, dan kemudian di pagoda Lingling, Nangong Huayan takut untuk membuat keputusan untuk waktu yang lama. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Chu Xingyun berkata, apa yang kamu khawatirkan? Bahkan jika kamu sementara tidak mampu melakukannya, kamu tidak takut. Jika Bai Bing ada di sana untuk membantumu, apa yang mengerikan? Ah, maksudmu, apakah saudari Bai Bing membantu saya? Nangong Huayan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Chu Xingyun. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ini masalah tentu saja, kalau tidak, akankah saya menjadi begitu santai dan menempatkan nasib keluarga Nangong pada seorang gadis di musim bunga? Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, namun, jangan mengandalkan Bai Bing. Dia hanya dapat membantu Anda untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat membantu Anda seumur hidup. Anda masih harus membangun tim sendiri sesegera mungkin. Masa depan keluarga Nangong, setelah semua, apakah Anda ingin menguasainya sendiri, mengerti? Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan tersenyum manis dan berkata dengan sangat lembut, Kakak Chu, mengapa kamu begitu baik padaku? Kamu tidak takut bahwa aku akan seperti Sui Liuxiang? Setelah kamu berkuasa, kamu tidak akan memalingkan wajahmu. Apakah Anda mengenali Anda? Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, aku baik kepadamu karena kamu baik padaku. Bahkan jika kamu memilih untuk menjadi buruk bagiku di masa depan, secara alami akan ada alasanmu, jadi aku tidak akan menyalahkanmu. Sambil tersenyum, Nangong Huayan tahu bahwa Chu Xingyun bukan tipe pria yang hanya akan mengatakan hal-hal baik dan menyenangkan cewek. Bahkan, dia tidak menyesal kepada Sui Liuxiang. Bahkan jika Sui Liuxiang memperlakukannya seperti ini sekarang, dia tidak pernah menyalahkan Sui Liuxiang. Dia hanya menemukan alasan untuk dirinya sendiri dan berpikir dia tidak melakukannya dengan baik. Biarkan Sui Liuxiang menjadi seperti ini. Dengan pandangan tegas, Nangong Huayan sangat tulus dan berkata, ayo, Kakak Chu, bagaimanapun juga, Nangong Huayan saya tidak akan pernah kehilangan Anda, saya bisa bersumpah. Berbicara tentang bersumpah, Nangong Huayan tidak bisa menahan senyum pahit, sepertinya tidak perlu bersumpah lagi, karena sumpah yang telah dibuat sebelumnya, hehe. Menggosok rambut Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata, tenang, tidak peduli apa masa depan, aku tidak akan menyalahkanmu, ayo. Mulailah memurnikan darah pagoda yang mengendalikan ini. Mengangguk kepalanya, Nangong Huayan menusuk ujung jarinya, memaksa setetes esensi dan darah jatuh di menara Linglong.
Hampir segera setelah setetes jatuh di puncak menara Linglong, itu dengan cepat diserap dan menghilang sepenuhnya. Sambil mengerutkan kening, Nangong Huayan berkata, tidak apa yang salah, saya tidak punya perasaan sama sekali. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, tentu saja Anda tidak akan merasa lagi. Jika ada perasaan, itu berarti kungfu saya tidak di rumah, jadi terlalu memalukan. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Nangong Huayan berkata, namun, jika saya tidak merasakannya, bagaimana saya bisa mengendalikan mereka? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, kamu tidak perlu mengendalikan, pikiranmu akan secara otomatis menjadi pikiran mereka, kamu hanya harus menjadi dirimu sendiri. Papa, selama pidato, Chu Xingyun bertepuk tangan, dan dalam sekejap lampu perak dan ungu surut seperti gelombang, dan mereka semua memasuki gerbang 2 dimensi dan menghilang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan gerbang 2 dimensi menghilang pada saat yang sama. Setelah melihat 36 penatua yang berdiri di sana, Chu Xingyun menoleh ke Nangong Huayan dan berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mencoba sekarang. Melihat ke-36 tetua dengan wajah kosong, Nangong Hua menelan gugup dan air liur, dan berkata dengan tajam, duduk. Dengan suara Nangong Huayan, 36 penatua memandang kosong ke kiri dan ke kanan, lalu duduk di kursi satu demi satu. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, aku berkata ini niat. Anda tidak perlu mengatakannya, pikirkan saja di hati Anda. Oh, apakah ini sangat ajaib? Matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Nangong Huayan menutup mulutnya, berpikir dengan tenang di dalam hatinya, semua untukku. Di sini, hati Nangong Huayan baru saja bergerak. 36 tetua mengerutkan kening dan bergumam di mulutnya. Sangat melelahkan untuk duduk, bangkit dan bergerak. Hah, Mengapa saya duduk dan tetap berdiri dengan nyaman? Kenapa kalian semua berdiri? Maka saya akan berdiri. Menyaksikan 36 tua-tua berdiri satu demi satu, kecantikan Nangong tidak terbatas, dan pikiran batinnya berubah lagi semua memberi saya giliran. Di sini, pikiran Nangong Huayan baru saja bergerak, dan semua penatua mulai mengobrol lagi, untuk alasan yang berbeda. Satu-satunya hal adalah semua orang perlahan berbalik. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengkonfirmasi bahwa semuanya benar, dan kemudian tersenyum dan berkata, oke, kamu mengambil alih keluarga Nangong dulu, dan kemudian kamu bisa bernegosiasi dengan Bai Bing. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan mengangguk pertama, tetapi segera, dia menyadari bahwa Chu Xingyun akan pergi. Menarik lengan Chu Xingyun, Nangong Huayan berkata dengan menyedihkan, jangan pergi, oke, aku takut di sini sendirian. Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Chu Xingyun berkata, baiklah, kalau begitu aku akan berdiri di sini bersamamu, tapi, hal-hal spesifik, kamu harus melakukannya sendiri, aku tidak bisa membantumu dengan ini. Mengangguk dalam pengertian, Nangong Huayan tahu bahwa masalah sepele seperti itu tidak sulit untuk Chu Xingyun. Namun, untuk benar-benar mengendalikan keluarga Nangong, Nangong Huayan harus meletakkan dasar yang kuat. Jika Chu Xingyun turun tangan dari awal untuk membantu, maka di masa depan, begitu dia melepaskan, Nangong Huayan tidak harus segera runtuh. Chang mengambil nafas, karena saudara Chu sangat mempercayai dirinya sendiri, maka, dia toh tidak akan mengecewakannya. Karena dia memiliki niat untuk mengejar Brother Chu, dan karena dia ingin menjadi istri kecilnya, dia harus berusaha untuk mengendalikan keluarga Nangong dan menjadi wanita yang layak untuknya. Jika tidak, bahkan jika Brother Chu mau bertanya padanya, dia tidak akan berdiri berdampingan dengannya. Ada seorang wanita fas gaya yang kosong dan tidak memiliki penampilan, tetapi dalam hal apapun, tidak layak menjadi pahlawan besar seperti saudara Chu. Dalam kontemplasi, tubuh Nangong Huayan Jiao bergetar tak terkendali. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin Sui Liuxiang saat itu berpikir dengan cara yang sama, jadi dia bekerja keras untuk membuat dirinya lebih baik. Hanya saja, apa yang membuat Sui Liuxiang secara bertahap melemahkan cintanya pada Chu Xingyun dan menjadi seperti sekarang ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Nangong Huayan tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, bukan karena dia memiliki kepercayaan diri yang besar, tetapi dia diikat oleh sumpah yang menyayat hati, dia tidak akan pernah mengkhianati saudara Chu. Setelah memberanikan diri, Nangong Huayan berkata, untuk menjadi patriark keluarga Nangong, tolong para penatua untuk mempertimbangkan dan memberikan jawaban. Menghadapi permintaan Nangong Huayan, ketua penatua mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun, semua kondisi Anda tidak memenuhi aturan keluarga. Tetapi untuk waktu yang lama, kepala penatua tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jelas, terlepas dari pengaruh hati yang dikendalikan Menara Linglong, ia juga sangat berharap Nangong Huayan akan mengambil alih sebagai bapak bangsa, tetapi aturan keluarga ada di sana, dan Nangong Huayan terlalu miskin. Yang paling penting adalah aturan keluarga diatur oleh Kaisar Tianyi, siapapun yang berani melanggar aturan keluarga sama dengan melupakan leluhur dan melupakan leluhur. Dalam diam, kakek Nangong Junji, ayah dari patriark keluarga Nangong saat ini, penatua ke-6 dari Diaken ke-9, mengatakan, pada waktu itu, leluhur di Tianyi mengatakan pada pertemuan keluarga ke-76 namun, jika patriark saat ini mengalami kecelakaan dan tidak ada penerus yang memenuhi syarat.
Jika demikian, yang terbaik dari generasi muda dapat mengambil alih. Mendengar kata-kata dari 6 penatua, semua orang segera bersukacita dan mengangguk bersama. Namun segera ketua penatua mengerutkan kening, tapi, bapak bangsa kita saat ini tampaknya sangat sehat, tidak ada kecelakaan. Sambil berjabatan tangan, ke-6 penatua itu berkata, tidak masalah, dia adalah putraku, aku membiarkannya turun, dia tidak berani menuruti, keluar, mengatakan dia akan mundur dan memasuki wilayah kaisar. Ya, lakukan saja. Segera proposal 6 penatua disetujui oleh kelompok 36 penatua. Sambil tersenyum dan menatap Nangong Huayan, kepala penatua manja, Huayan, kamu kembali dan bersiap dulu. Kami akan menyelesaikan pengunduran diri patriark lama dulu. 3 hari kemudian, kami akan secara resmi mengadakan upacara suksesi Anda. Menghadapi pemandangan aneh ini, Nangong Hua tidak bisa membantu tetapi tertegun. Apa yang sedang terjadi sebagai kakek, ke-6 penatua mengabaikan kematian Nangong Junji dan secara pribadi mengusulkan untuk membiarkan putranya turun dan memberi tempat bagi Nangong Huayan. Apakah dia gila? Melihat ekspresi Nangong Huayan yang tercengang, Chu Xingyun tersenyum sedikit, merobek pembatas ruang, dan membawa Nangong Huayan pergi dari rumah sesepuh. Menonton Chu Xingyun dan Nangong Huayan pergi, 36 penatua akhirnya lega. Menyeka keringat di kepalanya, ketua penatua memandangi penatua ke-6 dan berkata dengan gembira, untungnya, penatua ke-6 memahami kebenaran, jika tidak, iblis tidak begitu mudah untuk dikirim hari ini. Dengan senyum pahit, ke-6 penatua itu berkata, kamu pikir aku akan, jika aku tidak berinisiatif untuk melepaskan putra saya, hidupnya akan sulit untuk dilindungi. Sambil menggelengkan kepala, ke-6 penatua itu berkata dengan getir, cucu lelaki saya sudah meninggal, dan saya harus menjaga cucu-cucu saya yang lain. Mengangguk, kepala tetua berkata, ya, selama iblis tidak secara pribadi campur tangan dalam hal-hal keluarga Nangong kita, maka kita hanya bisa bekerja sama. Jika tidak, bahkan jika 4 kaisar besar menembak, hanya melindungi kita untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa melindungi kita seumur hidup. Penatua kedua menghela nafas dan berkata, sekarang, kita tidak punya pilihan lain. Mari kita seret. Jika kita bisa menyeret leluhur kembali, kita tidak akan takut pada apapun. Dengan terkekeh, Penatua 8 menjawab, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Huayan Nanizi, dengan sifat baik dan keluarga yang menyerahkannya, belum tentu merupakan hal yang buruk. Mengangguk, ke-6 penatua itu berkata, ya, setelah Nangong Huayan menelan api dari 5 elemen cucuku, menurut informasi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya, dia sekarang harus memiliki bakat untuk menghancurkan api, layak untuk patriark keluarga Nangong. Singgasana, mengangguk dengan berat, penatua itu berkata, singkatnya, kita harus bersatu dengan Huayan, membantunya dengan baik, mengajarinya, bagaimanapun, dia adalah darah keluarga Nangong kita, itu juga bakat untuk penciptaan. Kata-kata para tetua mendapat persetujuan semua orang. Jika, di masa depan, Nangong Huayan dapat dikombinasikan dengan Chu Xingyun, itu akan lebih baik, sebagai gantinya, adalah mungkin untuk mengubah hal-hal buruk menjadi hal-hal baik. Siapa yang bisa yakin, dengan potensi yang diperlihatkan oleh Chu Xingyun, jika ia benar-benar dapat bergabung dengan Nangong Huayan, bukan tidak mungkin untuk mereproduksi keagungan kaisar leluhur era Tianyi. Di dalam gedung putih, Bai Bing, Nangong Huayan, dan Chu Xingyun duduk di sekitar meja makan dan makan siang bersama. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Nangong Huayan berkata, saya masih tidak mengerti mengapa pikiran saya menjadi milik mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Menyipitkan matanya, Chu Xingyun berkata, pikiran manusia, banyak orang berpikir itu berasal dari pemikiran dan penilaian otak, tetapi kenyataannya tidak, pikiran manusia secara alami berasal dari pikiran. Sky Soul Hollow Stone dapat diintegrasikan ke dalam jantung target untuk menyingkat kekuatan kontrol jiwa. Melalui kekuatan kontrol jiwa ini, Anda dapat menunjukkan pikiran Anda dalam jiwa pihak lain. Menggelengkan kepalanya dengan kosong, Nangong Huayan berkata, saya tahu cara Anda mengatakannya, tapi, meski begitu, mengapa mereka begitu yakin? Mengangguk-angguk, Bai Bing berkata, ya, orang lain itu tidak kehilangan akal sehatnya, bahkan jika dia memiliki pemikiran seperti itu, dia dapat dengan mudah melihatnya. Menyentuhnya dengan lembut, Chu Xingyun merenung sejenak, dan kemudian dia tersenyum percaya diri. Menunjuk sepiring daging di atas meja, Chu Xingyun berkata, ayo lakukan ini, sekarang saya menetapkan bahwa Anda berdua sangat menyukai hidangan ini, dan kemudian Anda mencobanya sendiri, dapatkah Anda meyakinkan diri sendiri? Melihat curiga pada Chu Xingyun, Nangong Huayan berkata, daging ini sangat enak, gemuk tapi tidak berminyak, manis dan lezat, menggugah selera, serakah, dan bisa juga cantik, tentu saja aku menyukainya. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, dagingnya benar-benar lezat dengan kulit, daging, perut babi atau babi, lemak dan kurus, yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, sangat bagus, kata baik, lalu selanjutnya, mari kita ubah sudutnya, mulai sekarang, kalian berdua akan membenci daging, bisakah kamu meyakinkan dirimu sendiri? Menghadapi Chu Xingyun, Nangong Huayan dan Bai Bing saling memandang tanpa sadar, sepertinya mereka sudah mengerti arti Chu Xingyun.
Setelah merenung sebentar, Nangong Huayan berkata, meskipun daging ini lezat, tetapi makan lebih banyak akan membuat Anda lebih gemuk, memengaruhi tubuh dan penampilan Anda, dan kulit Anda akan sangat berminyak. Bagi wanita cantik, ini jelas merupakan musuh alami. Karena itu, di tengah kata-kata itu, wajah Nangong Huayan menjadi pucat, jelas, dia menemukan tempat yang mengerikan untuk mengendalikan. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, sebenarnya, dari sudut pandang lain, yang disebut pengurangan daging berarti memakan tubuh monster. Meskipun belum membusuk, terlalu menjijikkan untuk berpikir tentang memakan tubuh. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, dengar, sekarang kamu jelas tahu bahwa pikiranmu dipaksakan olehku, bukan suara dari hatimu, tetapi kamu masih meyakinkan diri sendiri bahwa kamu merasa ada konspirasi. Apakah itu? Mengangguk dengan jelas, Bai Bing tiba-tiba berkata, aku mengerti bahwa ketika pikiran Huayan menjadi pikiran sesepuh ke-36, mereka secara alami akan menemukan berbagai alasan untuk menafsirkan gagasan ini. Melihat kosong pada Chu Xingyun, Huayan melanjutkan, tapi aku masih tidak mengerti apa maksudnya, bagaimana itu bisa dipengaruhi, apalagi mengendalikan. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, yang disebut pikiran sebenarnya adalah pikiran Anda, juga disebut pikiran, yang dapat dipengaruhi atau bahkan dikendalikan. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun melanjutkan, misalnya, Ibu Xiaoming memiliki 3 anak, bos memanggil rambut besar, anak kedua memanggil rambut kedua, apa anak ketiga? Menghadapi masalah Chu Xingyun, Huayan dengan datar berkata, tentu saja, putra ketiga bernama San Mao. Menghadapi jawaban Huayan, Bai Bing tertawa pahit, dan berkata kepada Huayan tanpa daya, kakak Chu berkata, Ibu Xiaoming memiliki 3 anak. Jika anak ketiga bernama San Mao, di mana Xiaoming? Di hadapan Bai Bing, Huayan tiba-tiba memerah, bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah. Melihat tatapan malu-malu Huayan, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan berkata, poin utamanya bukanlah apakah Anda menjawab dengan benar atau salah. Tidakkah Anda menemukannya? Di antara pertanyaan kami, saya benar-benar menggunakan pemikiran inersia untuk mengendalikan pikiran dan pikiranmu adalah hatimu. Mengangguk sambil tersenyum, Bai Bing mengangguk, ya, nama San Mao, tentu saja, salah. Kakak Chu mengendalikan pikiranmu dan memaksanya masuk ke pikiranmu. Sambil mengerutkan alisnya, Huayan setengah mengerti, setengah bingung, aku masih tidak mengerti, bisakah kamu mengendalikannya lagi, aku merasakannya untuk diriku sendiri. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, tidak masalah, sebenarnya sangat mudah. Jika Anda suka, berapa kali Anda harus mengendalikannya, itu bukan masalah. Kalau begitu kamu datang. Aku ingin merasakan bagaimana kamu mengendalikan pikiranku. Huayan membuka matanya dengan penasaran dan bersiap untuk semuanya. Setelah berpikir panjang, Chu Xingyun berkata, kamu dengarkan, ini adalah masalah penambahan dan pengurangan dalam waktu 10. Katakanlah, ada kereta dengan 7 orang di dalamnya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Nangong Huayan segera mengulurkan jari-jarinya dan membandingkan 7 karakter. Melihat konsentrasi Nangong Huayan, Chu Xingyun berkata dengan cepat. Kereta itu menyelinap sepanjang jalan, 5 orang naik di halte pertama, 3 orang turun, 3 orang naik di halte kedua, 4 orang turun, halte ketiga, 1 orang turun, 3 orang datang. Setelah 17 kali berturut-turut berhenti, Chu Xingyun akhirnya berhenti dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu sekarang masalahnya, kereta ini. Kata-kata Chu Xingyun tidak jatuh, Nangong Huayan tersenyum dan berkata, kamu terlalu sederhana, ada 7 orang yang tersisa di kereta, apakah kamu memanggil kendali saya? Dalam menghadapi ini, tidak hanya Nangong Huayan yang bingung, tetapi bahkan Bai Bing memiliki wajah yang kosong. Tubuh ini terlalu sederhana, ini memang penambahan dan pengurangan dalam 10. Anak-anak berusia 8 tahun tidak buruk. Mengangguk kepalanya, Bai Bing berkata, benar, saya menghitung hasil ini, ada 7 orang yang tersisa di dalam mobil. Melihat 2 wajah lembut, dan memandang dirinya sendiri dengan keraguan, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum, saya tidak punya masalah dengan berapa banyak orang di dalam mobil Anda. Yang saya tanyakan adalah berapa banyak stasiun kereta ini telah berlalu. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Nangong Huayan pada saat itu juga bodoh dan berkata dengan lidahnya, kamu bertanya, berapa banyak pemberhentian mobil itu? Kamu, melihat Nangong Huayan yang benar-benar hancur, Chu Xingyun berkata, dengar, saya tidak menggunakan bahasa untuk mengendalikan pikiran Anda, biarkan Anda menghitung jumlah orang yang masuk dan keluar, tetapi abaikan masalah sebenarnya. Saat berbicara, mata Bai Bing menyala tanpa sadar, dan dia berencana untuk berbicara. Tepat ketika Bai Bing membuka mulutnya, Chu Xingyun menyela dan tersenyum dan berkata, lalu, saya menggunakan jawaban saya untuk membimbing Bai Bing untuk mengingat masalah yang baru saja saya alami. Apa yang baru saja dia ulangi dalam benaknya adalah pertanyaan saya, dan kemudian mendapatkan jawabannya, jawabannya harus setelah 17 stasiun. Mengangkat bahu, Bai Bing berkata, ya, jawabanku memang 17 stasiun. Mendengarkan pertanyaan dan jawaban oleh Bai Bing dan Chu Xingyun, mata Nangong Huayan tiba-tiba melebar, dan pandangan legendaris tidak bisa dilupakan.
Melihat Bai Bing sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, jawaban Anda benar, tetapi meskipun begitu, apakah Anda masih di bawah kendali saya? Menyeringai tidak senang, Nangong Huayan berkata, kalau begitu jika kita menghitung jumlah pemberhentian, Anda hanya perlu bertanya kepada kami berapa banyak orang di dalam mobil, jadi kami tidak mungkin benar. Bai Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bahasanya telah menciptakan jebakan. Mari kita hitung jumlah orang yang naik dan turun mobil. Jika kita menghitung jumlah pemberhentian, itu tidak akan dipertimbangkan olehnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.